Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan sedikit materi kami yang berjudul Kemajuan Islam pada Masa Bani Abbasiyah, yang beranggotakan saya Suasti Maratul Afifah dan rekan saya Titis Setiawati. Pada makalah kami terdapat 3 pembahasan, yakni yang pertama sejarah berdirinya Bani Abbasiyah, yang kedua perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir kemunduran dan kehancuran Bani Abbasiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak lepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari menurunnya akhlak para pemimpin dinasti Bani Umayyah. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Masyarakat Abbasiyah terbagi dalam 2 kelompok besar, kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah atau Bani Hashim, para pembesar negeri, menteri, gubernur, dan panglima, kaum bangsawan non-Bani Abbasiyah atau Quraisy pada umumnya, dan para petugas khusus, tentara, dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga, fuqaha, saudagar, dan penguasa buruh dan petani. Selanjutnya yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Perkembangan dan peradaban dan ilmu pengetahuan ini terbagi menjadi 2, yaitu lembaga pendidikan yang ada pada masa Bani Abbasiyah dan Abbasiyah sebagai pusat peradaban dan pendidikan. Lembaga pendidikan yang ada pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat pesat sehingga anak-anak bahkan orang dewasa saling lomba dalam menuntut ilmu pengetahuan. Dalam dunia Islam, sebelum munculnya pendidikan formal, masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan. Selain masjid, sebenarnya berkembang pula lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Lembaga-lembaga ini berkembang terus bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bentuk-bentuk lembaga pendidikan, baik non-formal maupun formal yang semakin luas. Di antara lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa dinasti Abbasiyah adalah kutab, pendidikan rendah di istana, toko-toko kitab, rumah para ulama, masjid atau salon kesuastraan, badiah, rumah sakit, perpustakaan, dan observatorium, kemudian madrasah. Poin selanjutnya, Abbasiyah sebagai pusat peradaban dan pendidikan. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, yaitu Al-Mansur, pada tahun 762 Masehi. Dalam pembangunan kota ini, Khalifah memperkenalkan ahli bangunan yang terdiri dari arsitek-arsitek, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lainnya. Mereka didatangkan langsung dari Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Kota ini berbentuk bundar. Di sekelilingnya dibangun dinding tembok yang besar dan tinggi. Di sebelah luar dinding tembok digali parit besar yang berfungsi untuk saluran air dan sekaligus sebagai benteng. Ada 4 buah pintu gerbang di seputar kota ini. Disediakan untuk setiap orang yang ingin memasuki kota. Keempat pintu gerbang itu adalah Bab Al-Kufah, Bab Al-Syam, Bab Al-Basrah, dan Bab Al-Khurasan. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Baghdad merupakan profesor masyarakat Islam. Setelah masa Al-Mansur, kota Baghdad menjadi lebih masyhur lagi karena perannya sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Banyak para ilmuwan dari berbagai daerah datang ke kota ini untuk mendalami ilmu pengetahuan. Masa keemasan kota Baghdad sendiri terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Dari kota inilah memancarkan sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Pada saat itu, mereka juga mempunyai perpustakaan yang bernama Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Institut ini merupakan kelanjutan dari institusi serupa di masa Imperium Sasania Persia yang bernama Jundishapur Academy. Namun berbeda dari institut pada masa Sasania yang hanya menyimpan puisi-puisi dan cerita-cerita untuk raja. Pada masa Abbasiyah, institut ini diperluas penggunaannya. Pada masa Harun al-Rasyid, institut bernama Khizanah al-Hikmah
atau khazanah kebijakan yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Sejak 815 Masehi, Al-Ma'mun mengembangkan lembaga ini dan mengubah nama perpustakaan tersebut menjadi Al-Hikmah. Poin C. Faktor kemunduran dan kehancuran Bani Abbasiyah. 1. Faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Masa kemunduran Bani Abbasiyah dimulai sejak periode kedua. Banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya sebagai berikut, yaitu 1. Faktor dari dalam. Faktor dari dalam tersebut bisa jadi dari kemewahan hidup di kalangan pengusaha. 2. Melebihkan bangsa asing dari bangsa Arab. 3. Angkara murka terhadap Bani Umayyah dan Alawiyin. 4. Perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. 5. Pengaruh bid'ah agama dan filsafat. Selanjutnya konflik keagamaan juga bisa. Dan faktor kedua yaitu faktor dari luar, yaitu adanya banyaknya pemberontakan, juga adanya bencana bangsa Turki, dominasi bangsa Persia. Faktor-faktor lain kehancuran dari Bani Abbasiyah. 1. Faktor dari dalam. Lemahnya semangat patriotisme negara. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah Khalifah Abbasiyah berdiri, dinasti Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Hilangnya sifat amanah. Hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, sehingga kerusakan moral dan kerendahan budi menghancurkan sifat-sifat baik yang mendukung negara selama ini. C. Tidak percaya pada kekuatan sendiri. Dalam mengatasi berbagai pemberontakan, Khalifah mengundang kekuatan asing. Akibatnya, kekuatan asing tersebut memanfaatkan kelemahan Khalifah. Poin D. Fanatik mazhab dan keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan, karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai. Poin selanjutnya, kemerosotan ekonomi. Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi, bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. 2. Faktor-faktor dari luar. A. Banyaknya pemberontakan. B. Bencana bangsa Turki. C. Dominasi bangsa Persia.